Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum belajar sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan dalam belajar, diberikan ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, rizki yang banyak, dan dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi PKN bab keempat tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, sebelum mempelajari bab 4 ini, kalian harus tahu dahulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia secara tulus. Kedua, bertanggung jawab terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ketiga, memprediksi makna dan arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Keempat, menyaji hasil penalaran tentang peranan kejuangan tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, nilai karakter yang diharapkan muncul pada diri kalian, yaitu yang pertama, nilai religius, artinya nilai keagamaan yang tinggi. Diharapkan kalian tumbuh rasa keagamaan yang kuat, yang meyakini bahwasanya hanya dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala bangsa Indonesia bisa meraih kemerdekaannya. Ya. Karena kalau kita berpikir dengan secara logika, tidak mungkin bambu runcing bisa mengalahkan bom-bom meriam, bom-bom atom, dan senjata laras panjang yang begitu dahsyat. Ya. Sementara pejuang-pejuang Indonesia hanya bersenjatakan bambu runcing, ya, dan senjata apa adanya. Tapi ternyata kok bisa menang perang melawan penjajah. Nah, semua itu terjadi atas berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tanggung jawab, ya, kalian harus bertanggung jawab terhadap sikap dan perilaku kalian terhadap keadaan bangsa dan negara kalian, ya. Karena para pejuang sudah berjuang dengan mati-matian merebut kemerdekaan, maka sekarang tanggung jawab kalianlah sebagai generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Tiga, toleran. Ya, diharapkan timbul toleransi di antara kalian untuk saling hormat menghormati, harga menghargai. Jujur, disiplin, peduli, gotong royong, santun, dan percaya diri. Ya. Nah, arti kebangkitan nasional Indonesia. Kebangkitan nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Ya, jadi pada masa itu mulai tumbuh berkembang sikap nasionalisme, merasa diri sebagai orang Indonesia dan ingin mendapatkan kedaulatan atas negaranya sendiri. Nah, masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo dan Ikrar Sumpah Pemuda. Ya, Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Dan Ikrar Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Masa ini merupakan salah satu dampak politis etis yang mulai diperjuangkan
sejak masa Multatuli. Ya. Nah, Multatuli ini adalah seorang berkebangsaan Belanda ya, yang merasa prihatin dengan penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Dia merasa prihatin melihat keadaan bangsa Indonesia, kok bisa ya, padahal bangsa Indonesia itu yang memiliki kekayaan alam yang begitu banyak, memiliki tanah air sendiri, tapi mereka malah hidup dalam penderitaan. Sementara bangsa Eropa, bangsa penjajah yang hanya pendatang di negeri ini hidup dalam kekuasaan dan dalam kekayaan yang berlimpah. Akhirnya dia tulis sebuah buku yang menggambarkan penderitaan rakyat Indonesia, dan bukunya disampaikan kepada Ratu Inggris, ya, Ratu Belanda yang ada di Belanda sana. Sehingga lahirlah politik etis atau politik balas budi yang membolehkan rakyat Indonesia untuk bisa mengenyam pendidikan di sekolah agar bisa mengalami kemajuan. Nah, tokoh-tokoh yang mempelopori kebangkitan nasional di sini diantaranya ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Tirto Adisuryo, Haji Samanhudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, Raden Mas Suryowadi Suryaningrat, Dr. Doesneker, dan lain-lain. Ya, sebenarnya masih banyak lagi tokoh yang mempelopori kebangkitan nasional. Ya, diantaranya yaitu tokoh dari Bekasi sendiri yang sudah diakui sebagai pahlawan nasional, yaitu Bapak Kiai Haji Nur Ali dari Ujung Harapan, Bekasi Utara. Ya, sampai sekarang peninggalannya masih ada berupa pondok pesantren ya, yang makin lama makin maju, yaitu pondok pesantren At-Taqwa, dan makomnya berada di daerah Ujung Harapan. Banyak juga diziarahi oleh para pejabat, para ulama, dan para santri serta masyarakat umumnya. Faktor pendorong kebangkitan nasional Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, faktor pendorong kebangkitan nasional itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama faktor internal, kedua faktor eksternal. Faktor internal artinya faktor yang datang dari dalam tubuh bangsa Indonesia itu sendiri. Yaitu yang pertama karena penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan. Kedua, kenangan kejayaan masa lalu seperti pada masa Kerajaan Sriwijaya atau Majapahit, dan ada lagi kejayaan masa lalu yaitu pada masa Kerajaan Islam di Aceh, yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin gerakan. Waalaikumsalam. Ya, okay. Sedangkan faktor eksternal yakni timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika. Paham-paham baru tersebut seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme. Kedua, munculnya gerakan Turki Muda, Kongres Nasional India, dan Gandhisme. Ketiga, kemenangan Jepang atas Rusia pada Perang Jepang melawan Rusia yang menyadarkan negara-negara di Asia untuk melawan negara Barat. Latar belakang kebangkitan nasional. Ya. Penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Verenigde Oost-Indische Company atau yang disingkat dengan VOC, yaitu pada tanggal 20 Maret 1602. Ya. Sejak VOC berdiri, penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera, artinya politik adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain.
atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, karena kerajaan yang ada di Indonesia melemah, akhirnya mereka bisa dengan mudah menguasai wilayah Nusantara dan melakukan penjajahan secara besar-besaran. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendeles pada tahun 1808 sampai 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa atau kerja rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yaitu dari Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer, membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur sel-sel, yaitu tanam paksa yang diterapkan oleh Van den Bosch. Ya. Jadi sejak Daendels berkuasa, ini ada satu sistem yang namanya sistem kerja rodi dan sistem kultur sel-sel. Ya. Kerja rodi ini kerja paksa. Jadi rakyat Indonesia dipaksa untuk membuat jalan sepanjang Pulau Jawa tanpa digaji, ya. Dan dikasih makan mungkin hanya seadanya. Dan ketika sudah dikirim untuk kerja paksa itu banyak rakyat Indonesia yang tidak pulang kembali ke daerahnya. Atau banyak yang meninggal dalam kerja paksa tersebut. Nah, perjuangan melawan penjajah ini dipimpin oleh para ulama atau kaum bangsawan, yaitu Sultan Hasanuddin di Sulawesi, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil karena perjuangan bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara mendalam. Ya, karena keadaan rakyat yang sangat menderita, akhirnya para ulama dan para kaum bangsawan memimpin rakyat untuk mengadakan perlawanan terhadap penjajah. Ya. Mereka berusaha keras dengan gigih, pantang menyerah, rela mengorbankan harta, jiwa, dan tenaganya untuk mengusir penjajah dari bangsa Indonesia. Namun pada saat itu perlawanan atau perjuangan belum bisa berhasil karena perjuangannya masih bersifat kedaerahan, ya belum terorganisir secara modern. Nah, baru pada tahun 1908 bangsa Indonesia mulai bangkit. Kebangkitan ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo atas inisiatif dan dorongan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Berdirinya Budi Utomo mendorong munculnya organisasi-organisasi pemuda. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi perintis kebangkitan nasional, ya. Tadi satu Budi Utomo, pendirinya kalian sudah tahu, yaitu Dr. Sutomo atas gagasan Wahidin Sudirohusodo. Didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jalan Abdurrahman Saleh, nomor 26 Jakarta. Ya, kalau sekarang misalnya kalian pergi ke daerah Kuitang, di situ ada Jalan Abdurrahman Saleh, ya, yang menuju ke arah Monas. Di situ didirikan sebuah museum apa ya? Misal pernah lihat doang sih, belum pernah masuk. Ya. Nah, programnya yaitu mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran yang bersifat sosial. Tujuan organisasi yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, industri, perdagangan, dan kebudayaan. Kedua, Syarikat Islam, pendirinya yaitu Haji Saman Hudi, didirikan pada tanggal 16 Oktober 1908. Ya.
Dan ketiga, organisasi syarikat Islam. Syarikat